Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Kita menerima sapaan dari renungan harian. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau membimbing kami, terlebih Tuhan, Engkau melindungi kami dalam satu malam ini, dan pagi ini kami memperoleh kesehatan, sukacita yang daripada Tuhan, terlebih kekuatan baru. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan, apapun yang kami kerjakan untuk melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini, kami memohon tuntun kami, bimbing kami, sertai kami, berkati kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami, dan terimalah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Pagi ini Jumat 25 November 2022, firman Tuhan menyapa kita, yaitu yang tertulis di 2 Timotius 2 ayat 3. Demikian firman-Nya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Gabe dongan manaon hapor suhom maho songon parangan nadenggan di Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Menjadi prajurit Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, cukup menarik bahwa Paulus menulis kata prajurit ini kepada anak rohaninya yang terkasih, yaitu Timotius. Dan konteks kitab 2 Timotius ini adalah ketika Paulus sedang menjalani hari-hari terakhirnya di bumi ini, karena tidak lama lagi ia akan menjadi martir dan dibunuh atas perintah Kaisar Nero pada masa itu. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang main-main ketika Paulus berpesan kepada Timotius untuk menjadi seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menjadi prajurit bukanlah hal yang mudah, karena ada beberapa prinsip penting tentang bagaimana menjadi seorang prajurit yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, menjadi prajurit berarti harus siap menderita. Kita tahu bahwa di negara manapun, termasuk di Indonesia, proses pendidikan militer bukanlah proses yang mudah. Mereka harus bisa disiplin dalam segala hal, mulai dari bangun tidur, mandi, makan, dan segala aktivitas lainnya. Mereka dididik dengan keras dan berat, hanya untuk satu tujuan, yaitu agar mereka dapat menjadi prajurit-prajurit yang berkualitas. Jadi jika satu saat kita menderita karena mengalami proses didikan Tuhan, jangan menjadi anak yang cengeng, tetapi mari kita hadapi penderitaan itu supaya kita menjadi dewasa dan siap menjadi prajurit Kristus. Yang kedua, menjadi prajurit berarti tidak memusingkan diri kita dengan soal-soal yang mendistraksi kita. Antara lain, soal kehidupan. Seorang prajurit tidak akan bertanya kepada komandannya, hari ini saya makan apa? Hari ini saya tidur di mana? Kapan gaji saya dibayar? Dan lain sebagainya. Tapi seorang prajurit akan fokus kepada tugas utamanya, yaitu untuk berperang atau untuk menjaga kedamaian. Ia memiliki kepercayaan penuh kepada komandannya atau kepada satuannya bahwa segala sesuatunya akan diurus dan disediakan, dan tugasnya sebagai prajurit hanyalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menjadi prajurit berarti harus berfokus untuk berkenan di pandangan komandannya. Artinya di sini adalah seorang prajurit
akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh komandannya. Ia tidak akan membiarkan fokusnya bergeser ke hal-hal lain selain tujuan yang ditetapkan baginya. Kita dapat melihat prajurit-prajurit yang berjaga di pintu masuk kompleks militer, yang biasanya berdiri di pos kecil di depan pintu masuk. Mereka bisa berdiri diam sambil menjaga selama berjam-jam lamanya, sehingga mereka dapat berkenan kepada komandannya dan juga korpsnya. Yang keempat, menjadi prajurit berarti harus selalu berkata siap terhadap instruksi komandannya. Kalau kita lihat juga nats yang di Matius 8 ayat 9 berbicara tentang seorang prajurit yang selalu berkata siap tanpa banyak bertanya kepada komandannya. Bagian seorang prajurit adalah menjalankan perintah dari komandannya. Pada suatu waktu, kereta yang ditumpangi seorang prajurit baru saja mulai berjalan. Tiba-tiba ia ditelepon oleh atasannya untuk segera menghadap. Dan prajurit tersebut langsung mengambil tasnya yang ada di bagasi dan yang diletakkan di kursinya. Lalu langsung melompat turun. Untungnya pada waktu itu kereta masih berjalan dengan pelan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita mau menjadi prajurit Kristus, maka kita harus berani berkata siap ketika Tuhan berbicara kepada kita. Kita tidak boleh menolak dengan alasan apapun, tetapi kita harus taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Menjadi prajurit itu bukan perkara yang mudah. Menjadi prajurit penuh dengan perjuangan dan penderitaan, dan adalah suatu panggilan yang mulia jika Tuhan menghendaki kita menjadi seorang prajurit. Oleh karena itu, menjadi prajurit Tuhan bukanlah panggilan yang mudah bagi orang percaya, tetapi suka atau tidak suka, kita harus mempersiapkan diri dan memantaskan diri, melayakkan diri untuk menjadi prajurit Tuhan yang baik. Maka saudara-saudara, oleh karena itu kita harus melatih diri agar kita boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita senantiasa harus berjuang mempertahankan iman kita. Karena itulah kita harus selalu siap untuk menderita dan tetap patuh kepada komandan kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan untuk itulah kita diminta agar terus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perlengkapan senjata Allah itu adalah berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerahkan keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, mari kita pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan kita terima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, seperti apa yang diingatkan Paulus, juga dikatakan, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Seperti halnya prajurit di tiap negara terus dilatih dan dipersiapkan agar bisa menjadi prajurit yang baik. Secara iman kita pun harus terus melatih diri kita dari hari ke hari agar bisa menjadi lebih baik lagi, seperti sebagaimana prajurit Kristus yang sejati, yang kuat dan loyal. Mari kita izinkan kuasa Roh Kudus untuk terus membimbing setiap langkah kita agar siap dibentuk menjadi prajurit Kristus yang baik, yang handal, dan menjadi prajurit Kristus
yang memegang teguh iman untuk menghadapi peperangan juga segala persoalan hidup, sehingga semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Selamat berjuang, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.